kalau sudah selesai pekerjaannya atau sedang di rumah, istirahatnya juga harus diperhatikan. Apalagi sekarang ini musim bola gitu. Nah, ini sudah cap malam lihat bola sampai pagi gitu kan, akhirnya imunnya kurang bagus, stamina-nya kurang bagus, itu akan berisiko sekali untuk terinfeksi gitu ya, karena tadi kalau virus itu akan mudah eh, menyerang pada orang-orang yang sedang imunitasnya kurang bagus. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Arga, tentunya di acara podcast kesayangan kita, Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Seperti yang sudah kita ketahui ya, angka COVID sekarang sudah mulai landai, grafiknya udah mulai turun, kehidupan kita udah mulai berangsur-angsur kembali ke normal atau yang bisa kita sebut new normal. Dan pada instansi-instansi pendidikan tentunya yang awalnya full daring, kemudian ada hybrid, kemudian sekarang sudah akan full luring. Maka pada episode kali ini, sahabat sehat Polkesma, kita akan membahas tentang apa sih yang harus disiapin pada instansi pendidikan tentunya untuk menghadapi PBM atau proses belajar mengajar secara luring, tentunya pada semester depan. Maka episode kali ini kita angkat tema yaitu peran Satgas dalam persiapan PBM luring. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan narasumber yang sangat berkompeten tentunya, yaitu Bapak Dr. Suwoyo SKP, Eskep Nurse MKes. Gimana kabarnya Pak Woyo? Alhamdulillah sehat. Jadi buat teman-teman seluruh sahabat sehat Polkesma ya, Pak Woyo ini sebagai Kaprodi STR K3 di Poltekkes Kemenkes Malang, juga beliau menjabat sebagai Ketua Satgas COVID yang ada di Poltekkes Kemenkes Malang. Untuk itu kita akan langsung bertanya-tanya aja kepada beliau ya. Sebelumnya kita mulai dari kesibukan dulu deh Pak. Pak Woyo ini Siap. kesibukannya apa? Ya, kalau kesibukannya memang rutinitas tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arga tadi, bahwa saya ini sebagai Kaprodi di Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Poltekkes Kemenkes Malang. Tentunya ya sehari-hari mengajar seperti teman-teman yang lain, dosen di Poltekkes Malang, dan ini tentunya karena sebagai tadi disampaikan saya sebagai ketua Satgas ini juga bersama-sama dengan tim untuk tetap melaksanakan tugas sebagai Satgas di jurusan kesehatan terapan khususnya gitu untuk kesehariannya. Oke, jadi selain sebagai dosen, beliau ini juga menjabat sebagai ketua Satgas. Boleh dijelasin Pak, ketua atau Satgas COVID-19 itu apa sih gitu kalau yang ada di jurusan kesehatan terapan ini? Oke, baik, terima kasih. Satgasnya Satuan Tugas COVID-19 ya. Kalau di jurusan kesehatan terapan khususnya kita melaksanakan ini berdasarkan surat tugas yang sudah diberikan oleh ketua jurusan, yaitu dari surat tugas yang ada nomor KP 03.03 garis miring 6.0 garis miring 0283 tahun 2022. Jadi kami menjalankan tugas ini sesuai dengan surat tugas yang ada. Di mana dalam menjalankan tugas ini kami tidak sendiri gitu ya. Jadi sana sudah dibentuk satu tim yang mana ada penanggung jawab, ada ketua, kebetulan ketuanya saya sendiri, penanggung jawabnya adalah ketua jurusan di kesehatan terapan Poltekkes Kemenkes Malang. Kemudian ada wakil ketua, kebetulan wakil ketuanya ini adalah Pak Alan sebagai penanggung jawab kemahasiswaan di jurusan kesehatan terapan. Kemudian ada kesekretariatan dan laporan, ada koordinator diklat dan medis. Kemudian di tim juga ada koordinator sosialisasi, media dan edukasi, ada juga koordinator pemantauan, evaluasi dan koordinasi, ada bagian koordinator logistik,
koordinator mitigasi, sarpras, transportasi, dan keamanan. Itu adalah tim yang ada di sana, yang mana masing-masing ini mempunyai peran dan tugas sendiri-sendiri sesuai dengan tugas yang sudah disampaikan di surat tugas ini. Oh, banyak juga ya tadi pembagian timnya ya Pak. Ya, Itu untuk anggotanya sendiri terdiri dari cuma dosen saja atau ada oh enggak. Jadi mahasiswa di gitu, Pak? tim Satgas ini kita ada dosen, ada tendik atau tenaga kependidikan dan tentunya mahasiswa. Kita melibatkan mahasiswa untuk kegiatan Satgas ini karena dengan adanya mahasiswa ini kan ada nanti kalau pada saat ada kegiatan pembelajaran tentunya mahasiswa ini bisa membantu teman sebaya gitu ya, sehingga lebih mudah untuk memberikan informasi, untuk memberikan edukasi dengan teman sebayanya sendiri. Sehingga selain pemantauan dari dosen dan tendik di Satgas ini, mahasiswa sangat membantu kami gitu dalam melaksanakan tugas, karena kalau tanpa mahasiswa tentunya kita akan kewalahan gitu untuk mengendalikan jumlah mahasiswa sekian banyak itu, sehingga dengan adanya tim yang dari dosen, tendik dan mahasiswa ini kegiatan Satgas bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Oh, jadi Satgas Covid yang ada di JKT ini terdiri dari Dosen. seluruh sivitas Betul. akademika Iya, ya, Pak ya? iya. Jadi mulai mahasiswa, dosen juga, tendik juga Iya, terlibat di dalamnya. Iya. Oke, tadi Pak Woyo sudah menyebutkan ada banyak tadi, ada bagian komunikasi, bagian apa tadi ya, ada penanganan dan lain-lain. Iya. Perannya masing-masing itu apa Pak dalam menangani COVID yang ada, terutama di jurusan kesehatan terapan nih? Iya. Iya, jadi tadi yang sudah kami sampaikan sesuai dengan surat tugas yang ada beberapa atau ada bagian-bagian atau masing-masing punya tugas. Misalnya nih ada yang pertama tadi ya, kalau jelas ya untuk penanggung jawab ketua wakil ketua jelas tugasnya pasti bertanggung jawab terhadap keterlaksanaan kegiatan Satgas ini. Sementara untuk kesekretariatan dan laporan ya di Satgas tanggap darurat dan bencana, namanya kalau di jurusan kesehatan terapan itu bukan Satgas COVID-19 ya, jadi Satgas satuan tugas tanggap bencana, bukan Satgas COVID tapi tanggap bencana. Jadi umum ya, Pak? lebih umum lagi, sehingga tidak hanya pada saat COVID ya, artinya meskipun sudah melandai gitu kegiatan tetap akan berjalan gitu ya, sehingga kalau ada kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan yang ada di sini ini kita tetap terlibat di dalam penanganan di sana. Jadi untuk tadi ya, untuk kesekretariatan dan laporan, misalnya tugasnya adalah mendokumentasikan apa-apa yang sudah dilakukan atau yang sudah dikerjakan oleh tim ini, didokumentasikan oleh bagian kesekretariatan ini dan dilaporkan selama kegiatan ini, dan nanti akan dilaporkan pada saat kita ada pertemuan gitu, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kita, karena juga teman-teman ini juga ada kesibukan yang tidak sedikit gitu ya, sehingga kita juga mencari waktu kapan kita berkumpul, sehingga tim ini akan termasuk tadi kesekretariatan itu ya, akan melaporkan kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan. Kemudian untuk koordinator diklat dan medisnya ini memberikan edukasi gitu ya, seperti yang kemarin sudah pernah kita lakukan, kita melakukan in-house training ya, yang mana in-house training ini memberikan atau merefreshing kembali gitu ya teman-teman yang di tim Satgas ini terkait apa dan bagaimana kegiatannya di sana, termasuk bagaimana penanganan kegawat dauratan, kemudian kita melakukan pelatihan bagaimana untuk evakuasi pasien gitu, yang kemarin yang diikuti oleh semua tim atau termasuk ada dosen, tendik dan mahasiswa juga terlibat di sana. Kemudian koordinator sarana medis gitu ya, itu tugasnya ya menyiapkan prasarana yang kita butuhkan, karena tadi ya koordinator sosialisasi, media dan edukasi ya. Jadi kalau ini tugasnya memberikan edukasi, seperti memberikan informasi, membuat leaflet misalnya, membuat satu poster gitu yang bisa ditempelkan atau ditaruh di kelas atau di tempat-tempat yang mudah dibaca untuk bagaimana pencegahan-pencegahan yang harus dilakukan pada saat atau kondisi COVID saat ini. Kemudian untuk pemantauan dan evaluasi dan koordinasi, ya ini tugasnya cukup berat juga, karena untuk tim pemantauan ini misalnya ada laporan dari khususnya
sivitas di JKT ya atau di Jurusan Kesehatan Terapan, kalau ada laporan yang sakit, tim pemantauan ini memantau kesehatannya. Jadi mencari tahu bagaimana kondisi anggota atau pasien ya atau orang yang sedang atau anggota kita yang terkonfirmasi bagaimana kondisinya sampai dia betul-betul mendapatkan penanganan gitu. Kalau misalkan perlu dievakuasi ke rumah sakit, kita akan bekerja sama dengan tim yang lain. Ini ada koordinasi mitigasi Satpras ini ya, nanti akan bekerja sama di sana untuk mengevakuasi teman-teman kita ini yang sedang terkonfirmasi. Sehingga harapannya kalau misalkan namanya sakit ya, kita tidak tahu siapa yang terkonfirmasi, kita akan membantu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai Satgas, membantu sampai dengan mendapatkan penanganan yang sesuai gitu ya. Artinya kalau misalkan perlu dibawa ke rumah sakit ya dibawa ke rumah sakit, kalau misalkan masih cukup isolasi mandiri ya kita berikan kita pantau bagaimana kondisinya selama di rumah. Dan ini kita juga ada tim koordinasi logistik. Nah ini tim koordinasi logistik ini tadi misalkan kalau ada sivitas di JKT yang terkonfirmasi, kita akan memberikan bantuan sesuai atau kita mengkoordinasi lah, atau tim logistik akan mengkoordinasi bagaimana untuk pemenuhan logistik yang sedang ada isolasi mandiri tadi. Nah ini tentunya bekerja sama dengan Kaprodi di JKT, biasanya yang kita lakukan seperti itu agar logistik teman-teman kita yang terkonfirmasi saat isolasi mandiri ini bisa tercukupi gitu, sehingga tidak, karena kalau sedang isolasi mandiri kan tidak bisa kemana-mana gitu ya. Meskipun sekarang bisa misalkan kalau butuh makan kita bisa GoFood gitu ya, tapi tetap kita pantau atau kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Biasanya kita kerjasama dengan Kaprodi untuk memenuhi logistik ini. Itu beberapa tugas yang selama ini kami lakukan sebagai Satgas Tanggap Bencana di JKT gitu Pak. Oke, terus ini saya penasaran nih Pak. Jadi kan kalau Satgas ini sudah kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun ada ya, Pak? mulai pandemi ada. Udah mulai awal pandemi ya. Ada nggak kasus yang menurut Pak Woyo ini paling menarik gitu atau paling krusial waktu itu? Iya. Kasus-kasus yang menarik biasanya yang terjadi di mahasiswa gitu ya. Oh, di mahasiswa. Kalau mahasiswa ini kan mahasiswa kita dari berbagai daerah. Kalau dia dan posisinya di kosan atau di tempat kos gitu. Sendirian berarti ya? Tempat kos yang sendiri, yang itu yang seringkali menjadi satu dilema tersendiri gitu. Karena mahasiswa ini yang jelas ini orang atau keluarganya ada yang jauh gitu ya. Kemarin yang pernah kita temui keluarganya rumahnya jauh. Kemudian dia di kos-kosan, dan ini sepertinya yang punya kos ini tidak mau kalau ada yang terkonfirmasi ada di kos sana gitu ya. Nah, sehingga kita ini ya akan dan harusnya ini yang terkonfirmasi ini harus isolasi mandiri ya. Kemarin ya yang itu akhirnya kita komunikasi dengan keluarga dan komunikasi dengan ibu bapak kosnya agar tetap bisa isolasi mandiri, karena kalau harus dibawa pulang misalnya itu juga akan berisiko karena kondisinya juga tidak memungkinkan, sehingga kita berkoordinasi dengan orang tua dan ibu kos gitu ya untuk bisa ditempati mahasiswa kita yang sedang terkonfirmasi dan harus isolasi mandiri. Dan ini yang tadi karena tim yang ada di kita kan ada juga mahasiswa yang tadi yang kami sampaikan, sehingga kita bisa berkoordinasi dengan tim yang ada di sana untuk membantu teman-temannya sendiri yang sedang terkonfirmasi yang ada di tempat kos gitu tentunya. Ya, ini yang kita yang kemarin yang sudah pernah kita lakukan. Tapi kalau yang terkonfirmasi ini adalah pegawai itu lebih mudah ya, karena memang dia sudah di rumah sendiri, semua sudah bisa, ada yang merawat juga sudah yang merawat dan pemantauannya juga lebih mudah gitu ya. Sehingga kalau yang mahasiswa yang rumahnya jauh ini yang kadang-kadang juga susah gitu atau ini, dan lebih-lebih kalau ada mahasiswa yang sedang PKL ya, itu juga kadang-kadang kita juga susah ya. Kalau yang PKL biasanya langsung kita tarik dari tempat prakteknya dan langsung kalau harus isolasi mandiri harus diserahkan ke orang tua untuk perawatan selanjutnya gitu.
ternyata koordinasinya cukup sampai ke luar juga ya, Iya. meliputi orang tua mahasiswa, kemudian ibu kos bahkan tadi sampai di iya, karena lobi kan seperti itu ya. mahasiswa kan dari luar kota sehingga dan domisilinya juga menyebar di seluruh Indonesia gitu ya sehingga ini kalau yang sedang kos itu kadang-kadang yang kita perlu ini ya perlu effort juga karena harus koordinasi dengan ibu kos atau bapak kos yang ada di sana untuk bisa ditempati mahasiswa kita yang sedang isolasi mandiri. Akhirnya mau tapi Pak. Akhirnya alhamdulillah yang kemarin sudah bisa teratasi artinya mau ditempati Ditempati. mahasiswa yang sedang isolasi mandiri. Oke, Pak. Menarik sekali nih ya. Ini dengar-dengar nih, saya dengar-dengar untuk semester depan itu sudah akan full luring untuk di Polkesma. Lantas apa Pak persiapan dari tim Satgas Tanggap Bencana tadi ya? Iya. Tim Satgas Tanggap Bencana yang ada di JKT ini dalam menghadapi persiapan PBM luring ini, Pak? Iya. Untuk di semester genap ini sebetulnya untuk kegiatan ini tidak hanya dilakukan saat ini saja ya untuk bagaimana persiapan saat kita ada pembelajaran. Terlebih kalau sudah dinyatakan ada kegiatan luring gitu. Kebetulan kalau di JKT luring ini dilakukan untuk kegiatan yang praktikum saja Mas. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang masih bisa diselenggarakan dengan cara daring seperti perkuliahan gitu semua dilakukan dengan cara daring kecuali kalau praktikum memang full luring. Ya, untuk kegiatan-kegiatan ini karena praktikum ini kan juga banyak mata kuliah yang harus praktikum luring ya dan tadi yang sudah kami sampaikan sebetulnya kegiatan ini tidak berjalan sekarang saja sejak dulu artinya mulai ada COVID ini kita terbentuk sudah mulai melakukan kegiatan ini screening yang kita lakukan screening kepada seluruh mahasiswa yang sebelum mereka yang diperkenankan datang ke kampus gitu ya. Screening ini dilakukan dengan menyebarkan Google Form kepada seluruh mahasiswa yang itu nanti akan diidentifikasi bagi mahasiswa yang mempunyai risiko terpapar misalnya atau yang sedang sakit ini diharapkan tidak datang luring atau harus izin untuk tidak datang luring ke kampus sehingga untuk mencegah penularan kasus yang meskipun sekarang sudah melandai tapi kan kita harus tetap waspada jangan sampai kecolongan kasus ini meningkat lagi gitu ya sehingga kalau yang sudah terpantau berisiko atau sudah terkonfirmasi dengan COVID utamanya ini diharapkan tidak datang ke kampus gitu. Dan juga ini kita tetap memberikan edukasi, tetap mengingatkan, tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik gitu ya, cuci tangan dan sebagainya seperti yang sudah kita laksanakan tetap harus kita jaga gitu ya, jangan sampai kita lengah meskipun kondisinya tadi sudah sampaikan Mas Arga tadi ini melandai gitu ya, sehingga tapi kita harus tetap waspada, jangan sampai kecolongan lagi. Untuk screeningnya setiap hari itu Pak? Oh enggak, screening kita lakukan 2 minggu sekali. Atau kalau misalkan ini kalau kondisi-kondisi khusus mahasiswa itu selalu melapor sedang sakit misalnya, nah itu baru kita kita pantau gitu. Tapi kalau screening kita lakukan 2 minggu sekali atau sesuai dengan kepentingan gitu ya. Tapi kalau ada kasus-kasus tertentu kita akan lakukan screening lebih ketat lagi. Kalau kondisinya aman, kita lakukan 2 minggu sekali. Kalau dulu sebelum kondisinya melandai kita lakukan seminggu sekali. Sebelum mahasiswa masuk setiap minggu kita lakukan screening, tidak setiap hari. Kalau screening yang berupa suhu? Oh ya, kalau yang ini kita lakukan setiap akan masuk atau kita akan kegiatan ini kita selalu memantau untuk cek suhu sama harus menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke ruangan itu selalu mulai dulu sampai sekarang kita menempatkan termometer di setiap kelas gitu ya. Atau kalau enggak ini ada petugas yang ada di sana, petugas dari Satgas ini yang memeriksa suhu teman-temannya yang akan masuk di ruang kelas gitu ya, sehingga bisa kita identifikasi apakah sedang terjadi infeksi apa tidak gitu. Sebelum perkuliahan dicek semua, memastikan bahwa suhunya aman. Suhu itu kan merupakan indikasi adanya infeksi ya. Kalau ada infeksi ini lebih bisa terpantau atau teridentifikasi dengan peningkatan suhu tubuhnya. Oke, itu tadi kan peran dari Satgas Tanggap Darurat. Ya. Ini bagi kita ini
saya juga bagi teman-teman dosen dan juga teman-teman tendik dalam menghadapi PBM luring ini, Iya. apa yang harus saya dan teman-teman dosen lain siapkan nih Pak, Iya. selain fisik itu tentunya. Ya, ya tentunya fisik harus ya tetap menjaga kesehatan pasti. Ya, jadi kita harus jangan sampai terlena atau jangan sampai lengah untuk selalu tetap menjaga kesehatan. Karena apalagi kalau kita ngomong tentang COVID gitu ya, itu kan virus gitu ya. Virus ini akan mudah menyerang atau mudah masuk pada tubuh kita saat kondisi kita atau imun kita sedang drop gitu ya. Nah, maka yang harus diperhatikan tadi bekerja atau kita melakukan aktivitas-aktivitas dengan tetap menjaga stamina tubuh kita, menjaga imunitas kita. Tentunya harus istirahat yang cukup tadi, selain makan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang seimbang gitu ya. Kemudian tetap harus menjaga imunitasnya. Imunitas ini tentunya banyak hal ya yang harus diperhatikan. Kalau kita ngomong imunitas itu sangat luas sekali, karena imun ini juga bisa menurun selain kita ada stres fisik yang lebih, ini juga stres emosi ya. Tentunya kalau kita bekerja kan nggak mungkin tidak ada satu masalah, pasti ada satu hal yang membuat kita harus berpikir keras. Namun kita juga harus tadi imun kita harus tetap kita jaga, jangan sampai kita terlalu capek gitu ya. Kalau sudah capek ya harus istirahat gitu ya. Apalagi sesuai dengan yang kalau di K3 tentunya ya 20 menit sekali kita istirahat dulu. Kalau capek kita harus ya istirahat, refreshing dulu. Jangan terus memaksakan diri untuk, meskipun kita ada tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas ya, tapi tadi imunitas kita harus tetap kita jaga. Istirahat yang cukup ya pasti. Kalau sudah selesai pekerjaannya atau sedang di rumah, istirahatnya juga harus diperhatikan. Apalagi sekarang ini musim bola gitu. Nah, ini sudah malam lihat bola sampai pagi gitu kan, akhirnya imunnya kurang bagus, staminanya kurang bagus, itu akan berisiko sekali untuk terinfeksi gitu ya, karena tadi kalau virus itu akan mudah menyerang pada orang-orang yang sedang imunitasnya kurang bagus ya. Selain tadi imun itu selain dari faktor fisik juga emosi ya, tadi termasuk harus istirahat yang cukup gitu ya tadi ya. Ini utamanya bapak-bapak yang suka bola itu kalau sudah nonton bola itu sudah kayak nggak tahu waktunya istirahat, tetap ini meskipun ngantuk juga ini sampai ketiduran di depan TV. Termasuk saya ini. Termasuk saya Pak, suka nonton bola. Ya, tapi harus tetap dijaga ya imunitasnya, atau kita harus bisa mengatur diri kita sendiri bagaimana agar imun kita tetap bagus gitu. Biar tetap bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan bagus gitu. Sangat bermanfaat ya tips bagi teman-teman dosen dan juga teman-teman tendik untuk persiapan sebelum PPM. Jadi kita harus benar-benar menjaga imunitas kita, Ya, kesehatan fisik dan mental karena agar virusnya tidak mudah masuk nih Pak. betul. Itu tadi dari dosen ini Pak. Ya, Kalau dosen mungkin lebih bisa gitu memanage waktu, tendik juga lebih bisa memanage waktu karena mungkin secara usia lebih matang. ya, Kalau kita ngomongin mahasiswanya ini, kadang kita udah menjaga ini, udah pakai protokol kesehatan, imun kita dijaga, makan makanan sehat, ya. tidur cukup, tapi mahasiswa kan susah ini, Pak. Jadi apa yang bisa disampaikan Pak Woyo peran mahasiswa dalam sebelum menghadapi PPM luring ini? Ya, bagus. Terima kasih. Ini yang sangat menarik juga. Tadi makanya tadi yang di tim Satgas ini kita melibatkan mahasiswa, ya, sehingga mahasiswa yang menjadi tim di sana ini sudah seperti yang kemarin sudah kita lakukan in-house training juga, kita sampaikan kepada tim mahasiswa harus bisa mengedukasi temannya. Karena kalau tadi yang ngomong itu dosennya mungkin lebih nyampe, kalau ini yang menyombong adalah dengan cara tutorial antar teman gitu ya. Kamu harus saling mengingatkan, kamu harus begini, kamu harus begitu, mungkin lebih mudah. Sehingga peran mahasiswa tadi yang menjadi, karena mahasiswanya banyak ini di setiap bagian, misalkan di kesekretariatan dan lapor itu ada tim mahasiswanya gitu, ada 5, 10 gitu, setiap prodi ada di sana. Nah, ini nanti yang bertugas atau yang kita berikan amanah juga untuk mengedukasi ke teman-temannya, mengingatkan temannya, sehingga pada saat
ada kegiatan-kegiatan misalnya, atau sedang ada pembelajaran yang barangkali ada temannya yang tidak melakukan tidak menjaga protokol kesehatan misalnya, teman sebaya ini nanti yang akan mengingatkan antar teman gitu. Selain kita sebagai dosen atau tendik juga harus bisa mengingatkan, dan yang lebih penting lagi kita harus bisa memberikan contoh kepada mahasiswa ya, karena mahasiswa itu mau tidak mau akan mencontoh kita, dosennya saja, tendiknya saja seperti itu perilakunya. Nah tentunya itu akan sangat dicontoh oleh mahasiswa. Jadi perilaku kita atau perilaku dari tendik dan dosen ini juga harus bisa menjadi tauladan gitu ya, menjadi contoh bagi mahasiswa. Selain tadi ada peran tutorial antar teman tadi dari tim Satgas sendiri yang harus bisa mengingatkan teman-temannya pada saat ada pembelajaran khususnya ya di kampus gitu, yang sedang tidak melakukan kegiatan tidak sesuai dengan protokol kesehatan, bisa mengingatkan antar teman. Selain kita sebagai dosen dan tadi juga tidak bosan-bosan gitu ya mengingatkan kepada mahasiswa khususnya yang ada di lingkungan JKT, karena di Poltekkes Malang ini banyak mahasiswa sebetulnya, tapi kalau di Satgas Tanggap Darurat ini memang tanggap bencana ini khususnya kita fokuskan di jurusan JKT, di jurusan kesehatan terapan gitu. Jadi biar proses kegiatan PBM ini utamanya biar bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan gitu. Tujuannya memang ke sana. Jadi kita juga sebagai dosen dan tendik harus menjadi role model. Betul, jadi role model, menjadi contoh gitu ya, menjadi tauladan bagi mahasiswa tentunya. Dalam pencegahan COVID ini, Pak. Betul. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Ya. dari saya. Tips, Waduh. tips and trick yang bisa dilakukan oleh semua ya, seluruh sivitas akademika, udah meliputi mahasiswa, dosen, tendik, dan seluruh sivitas yang ada agar tetap sehat dan produktif dalam di era new normal ini. Apa ya tipnya? Kalau menurut saya tipnya itu duit, Mas. Duit ya. Duit itu DUIT gitu ya. Wah, ya jadi tipsnya kita harus ini pegang duit. Duit yang banyak ya seperti khususnya kalau kita ngomong COVID gitu kan, virus gitu ya, kita nggak tahu, kita kan juga nggak bisa ada virus kita menghindar, jelas nggak bisa. Maka tipsnya kita harus pegang duit yang banyak. Ya itu doa, pasti kita harus berdoa, kita harus banyak berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar tetap diberikan perlindungan, diberikan kesehatan gitu ya, sehingga bisa terhindar dari mara bahaya ini. Kemudian usaha tadi, usahanya kita harus tetap tadi jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga imunitas, dan memperhatikan semua SOP, memperhatikan semua anjuran-anjuran yang disarankan bagaimana agar kita tetap bisa terhindar dari pandemi ini atau dari COVID ini ya, tadi termasuk bagaimana harus menjaga kesehatan, menjaga imunitas, tetap makan makanan yang bergizi dan sebagainya. Banyak tentunya tidak perlu saya ulas di sini karena sudah banyak informasi terkait ini. Tentunya usaha, tadi kita harus tetap usaha. Nah, yang ketiga kita harus melakukan dengan istiqomah dan ikhlas melakukannya. Ya, harus terus menerus kita lakukan gitu ya, jangan bosan-bosan untuk menjaga ini, harus tetap konsisten gitu ya, istiqomah harus konsisten, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh ikhlas gitu ya, sehingga tidak terpaksa. Jadi kalau misalkan melakukan protokol kesehatan kalau pas ada dosennya saja misalkan, kan berarti kan melakukan tidak dengan ikhlas, nggak istiqomah gitu ya. Nggak istiqomah, tidak ikhlas gitu ya. Ya, yang terakhir ini adalah tawakal. Kita harus berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, karena semua ini akan bisa terjadi karena memang atas kehendaknya. Maka tadi duit ini harus kita pegang baik-baik gitu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk tips agar tetap sehat gitu ya, tetap pegang duit ya, Mas. Saya kira tadi duit dalam arti yang sebenarnya, Pak. Karena memang itu juga obat dari segala penyakit ya, Pak. Iya, betul. Ternyata duit ini juga penting. Ternyata duit tadi singkatan ya, sahabat Polkesma. Jadi kita harus pertama berdoa, Pak ya. Betul. Berdoa, kemudian usaha ini usaha preventif tentunya, mencegah apapun yang bisa meningkatkan imun kita. Kemudian istiqomah ya, Pak. Istiqomah dan ikhlas. Istiqomah dan ikhlas berarti. Dan T terakhir kita harus kembalikan lagi ke segala
keputusannya ke Tuhan kembali dengan Betul. berserah diri dengan Iya. tawakal tadi. Wah, ini sangat inspiratif. Ada unsur religinya juga, Pak. Iya, karena kalau namanya virus itu kita namanya sakit itu kita tidak bisa, ya tidak bisa gimana, tidak bisa menghindar dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apalagi virus gitu kan ya. Virus, benar. Oke, tidak terasa kita sudah 30 menit ini ngobrol, Pak. Ya, karena memang kalau udah ngobrol itu suka lupa waktu. Jadi kita udah membahas atau mengulas habis tentang peran Satgas dalam persiapan PBM Luring ini. Dan mungkin sebelum kita tutup episode kali ini, Pak Woyo ada closing statement nggak, Pak? Boleh apapun itu. Nah, pesan-pesan untuk teman-teman atau apa jargon atau apapun lah, Pak, closing statement di episode kali ini. Ya, closing statement yang bisa kami sampaikan di sini tadi ya, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan meskipun kondisi ini sudah melandai, dan tetap tadi kita harus menjaga iman kita, menjaga imun kita agar kita bisa melakukan aktivitas ini sehari-hari dengan baik. Mungkin iman dan imun perlu kita jaga setiap saat. Iman dan imun. Baik, sahabat Sehat Polkesma, dengan disampaikannya closing statement dari narasumber kita yaitu Dr. Suwoyo, Eskep, Nurse MKes, maka berakhir pula episode Polkesma Talk pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suwoyo yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya sebagai dosen juga sebagai kaprodi di akhir tahun ini tentunya ya, Pak ya. Pasti lebih sibuk ya, LKD-an dan lain-lain. Ya. Oke, ya, semoga kita bisa bertemu lagi di episode-episode selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel YouTube kita ya di Polkesma Talk, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan sampai ketemu lagi pada episode selanjutnya. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua.